Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار Sadaqallahul azim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada hari ini yaitu berfikir dan berzikir. Nah ini maksudnya seperti apa? Kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang berzikir dan berfikir. Dalam ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, yakni surah Ali Imran ayat 190 sampai 192. Di situ dikatakan ada muslim yang berlabel atau mempunyai kualitas namanya ulul albab. Siapa itu ulul albab? Ulul albab itu orang yang bisa menggabungkan antara berfikir dan berzikir. Orang yang berzikir akan selalu mengingat Allah dan orang yang berfikir akan selalu berfikir tentang makhluk Allah, tentang ciptaan Allah. Nah, berfikir dan berzikir adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seorang muslim yang berkualitas tidak hanya berzikir saja atau sebaliknya berfikir saja. Orang kalau hanya berzikir tapi tidak berfikir, orang akan menjadi jumud. Jumud itu kalau bahasa kita berpikiran kolot, ketinggalan zaman. Orang enggak mau mengikuti perkembangan zaman. Kalau dia hanya berzikir tapi tidak mau berfikir. Sebaliknya,
Orang yang hanya berpikir tapi tidak berzikir, kadang akan timbul kebablasan, timbul sifat sombongnya, melupakan asal muasal dirinya bahwa dia adalah makhluk Allah. Sehingga orang yang mengedepankan berpikir dan mengabaikan berzikir, cenderung ia berpikir liberal, bebas, tanpa mengenal aturan-aturan atau batasan-batasan yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ia menjalani kehidupannya hanya yang masuk di akalnya saja. Padahal yang ada di alam raya ini, jangkauan akal, jangkauan berpikir kita sangat-sangat terbatas. Lah maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dalam sisi waktu kita gunakan untuk berzikir mengingat Allah, dalam sisi waktu kita gunakan untuk berpikir mencerdaskan diri untuk memahami betapa maha luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa dari manfaat kedua-duanya itu? Dari berzikir dulu. Orang yang banyak berzikir akan selalu mengingat Allah. Orang yang selalu berzikir akan mengingat bahwa kemahabesaran Allah dan betapa kecilnya Dia. Sehingga orang yang berzikir akan jauh dari sifat sombong. Karena ia sadar diri bahwa dirinya hamba yang sangat lemah, sangat kecil, dan Allah lah yang maha besar. Kemudian yang kedua, orang yang berzikir akan menemukan ketenangan dalam dirinya, ketenangan dalam jiwanya. Dalam Al-Quran ayatnya begitu masyhur, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah orang yang selalu berzikir mengingat Allah, ketenangan jiwanya, ketenangan hatinya akan diperoleh. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu berzikir insya Allah akan menghilangkan cemas. Kalau bahasa anak sekarang, galau. Orang yang selalu berzikir, rasa galau, rasa cemas akan hilang dari dirinya. Kita ini, hamba Allah, sering dihinggapi rasa kecemasan, rasa kegalauan, ketakutan, dan kadang ketakutan yang tidak jelas sumbernya dari mana. Atau kadang nggak jelas takut apa yang ditakutkan, kadang nggak jelas. Nah, orang yang berzikir insya Allah akan dihilangkan dari cemas atau kegalauan itu. Kemudian orang yang berzikir akan semakin mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilihat dari sisi zikirnya. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisi berfikirnya. Orang yang berfikir akan selalu menambah atau meningkatkan pengetahuan. Dalam Al-Quran, betapa banyak ayat yang di penghujung ayat selalu kita ini diperintahkan untuk berfikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadzakkarun. Selalu kita diingatkan untuk berfikir. Kalau bahasa percandaannya ada komedian dulu bilangnya mikir. Nah, karena kadang otak kita ini banyak nganggurnya daripada kepakainya. Banyak nganggurnya. Maka dulu pernah ada percandaan kalau misalnya otaknya orang Jepang dijual udah nggak laku, udah kebanyakan dipakai. Otaknya kita laku keras, masih orisinil, jarang dipakai. Padahal Quran memerintahkan afala taqilun, afala tadzakkarun dan seterusnya. Insya Allah untuk penjelasan lebih lanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan berpikir dan berzikir. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Sebelum kita lanjut ngobrolnya terkait topik ngopi kita, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda. Izin bertanya Pak Ustadz, mengapa berzikir dan berpikir itu harus dilakukan secara berimbang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Halimah Pak Ustadz ingin bertanya, bagaimana hukumnya zikir tapi sambil main HP? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Tadi yang pertanyaan kedua kayaknya paling relate sama kita semua. Bagaimana hukum zikir tapi sambil main HP? Dan pertanyaan pertama tadi dari Adinda, mengapa berzikir dan berpikir harus dilakukan secara berimbang? Silakan Pak Ustadz. Baik, pertanyaan yang kedua dulu. Karena kayaknya banyak pelakunya ini. Zikir sambil main HP. Bagaimana tuh? Yang pertama, dilihat dulu, kalau memang kalimat-kalimat zikir, bacaan-bacaan zikirnya itu ada di HP, seperti misalnya orang membaca mohon maaf, Ratibul Haddad, membaca tahlil, membaca istighosah dan lain-lain, tapi ternyata itu adanya di HP, ya silahkan buka HP-nya. Kemudian yang kedua, kalau memang nggak ada hubungannya sama sekali dengan zikirnya, sambil la ilaha illallah tapi ini. La ilaha illallah. Itu analoginya begini, Bu. Kita lagi ngadep ke seorang yang sangat kita hormati dan sangat kita takuti. Ketika kita ngobrol sama dia sambil main HP, kira-kira gimana? Berani nggak kita? Nggak berani ya? Dengan sesama manusia, ketika kita ngobrol begini, kita nggak berani sambil main HP. Tapi ketika dengan Allah, dengan entengnya sambil gini. Ini sama saja dengan, kalau bahasa agak keras sedikit, yang ledek. Nggak menghargai. Kalau tiduran malah nggak apa-apa. Wong orang zikir itu boleh dengan duduk, boleh dengan berdiri, boleh dengan rebahan. Tapi ketika dia zikir dengan sesuatu yang formal, kok sambil tapi kalau kita main HP kok menyebabkan kita berzikir, ya malah bagus. Misalnya begini, ngelihat postingan yang bagus, alhamdulillah. Ngelihat makhluk Allah yang cakep-cakep, subhanallah. Begitu ngelihat berita, innalillah. Enggak bedanya sama sambil nonton TV tapi megang tasbih. Ya Allah, orang kok cakepnya kayak begitu, subhanallah. Begitu ngelihat ada yang berperan sebagai antagonis yang jahat, astaghfirullahaladzim. Orang enggak tahu terima kasih udah ditolongin. Astaghfirullahaladzim. Lah kalau tontonan kita, apa yang kita pegang menyebabkan ingat Allah, itu malah luar biasa. Saya pernah mendengar salah satu potongan ceramah bercandaannya almarhumlah almarhum Gus Dur. Ustadz sama supir bis kota itu nanti masuk surganya konon lebih duluan supir bis kota. Lah kok bisa? Orang kalau naik bis kota supirnya ugal-ugalan, penumpang otomatis ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat Allah. Lah ketika Ustadz ngajar, lah malah jamaahnya langsung baca doa bismikallahumma ahya wa bismika. Lah yang satu menyebabkan tidur, yang satu menyebabkan ingat Allah. Kira-kira lebih baik mana? Mengingat Allah. Berarti Ustadz sama supir bis kota? Enggak begini, maksudnya begini loh. Apapun yang kita lakukan kalau menyebabkan kebaikan, maka itu menjadi baik. Sebaliknya, kalau itu kita lakukan menyebabkan hal yang tidak baik, maka itu hal tersebut tidak baik pula. Lah termasuk ketika kita berzikir, kok sambil megang HP, ngelihat-ngelihat media sosial,
ketika itu efeknya kira-kira baik apa buruk? Lah, yang tahu kita sendiri jawabannya. Mbok Yao ditaruh sebentar ketika zikir yang zikir formal, kecuali yang zikir non formal. Lah kok ada zikir non, ada yang zikir sambil rebahan begini langsung. Ya Allah, ya Allah. Boleh aja kan? Wong orang berzikir itu yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang ingat Allah itu qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, atau wa ala junubihim, atau sambil rebahan, boleh. Dalam kondisi apa saja mengingat Allah itu boleh. Tapi dalam zikir-zikir tertentu ketika madhep kiblat sambil megang tasbih subhanallah, tapi tangan kiri sambil lah umpama. Jadi efeknya, jawabannya tergantung efeknya. Kalau efeknya semakin mengingat Allah, monggo. Tapi kalau semakin berzikir, mulutnya la ilaha illallah, tapi ini pikirannya kemana-mana, ya ini dimatiin dulu. Ya kok aneh-aneh aja gitu. Yang kedua, kenapa berpikir dan berzikir harus dilaksanakan atau dilakukan secara berimbang? Karena di segmen awal tadi saya katakan, apalagi orang-orang yang berfaham materialistis, maksudnya orang-orang yang baru percaya dengan sesuatu yang dicangkau dengan panca inderanya. Orang yang lebih mengedepankan akalnya. Sehingga apapun yang tidak masuk di akalnya, ia tidak percaya, ini berbahaya. Maka akan timbul kelompok-kelompok orang yang anti agama, ateis. Karena agama ini bersumber dari Allah yang menurut kita Allah Maha Gaib. Dan dalam ajaran agama kita diajarkan untuk meyakini, mempercayai dengan hal-hal yang gaib. Rukun iman aja. 6 ya rukun iman ya. Itu bagi kita umat akhir zaman mungkin 99% gaib. Iman pada Allah, Allah Maha Gaib. Iman pada malaikat Allah gaib. Yang ketiga iman pada kitab Allah bagi kita 4 yang wajib kita imani, yang 3 gaib. Tinggal 1 Quran yang bisa kita saksikan dalam tulisan mushaf ini. Kemudian yang keempat iman pada utusan Allah, para Rasul Allah. Bagi kita umat sekarang yang tidak sezaman dengan Rasul, ya gaib. Iman pada hari akhir, hari kiamat, gaib. Kalau kiamat mungkin. Lah iya kiamat. Kiamat tuh. Nah, untuk orang RT 5 umpama. Nah, yang ke-6 iman pada ketentuan Allah, qada dan qadar, ya gaib. Ke-6-6-nya ini di luar jangkauan akal kita. Berpikir sekeras apapun kita mikir kuburan. Kalau kuburan bisa kita lihat lah. Alam kubur kayak apa? Enggak bakalan ketemu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang itu tidak dikaruniai ilmu kecuali hanya sedikit tentang hal-hal yang gaib, yang di luar nalar berpikirnya. Lah makanya dilakukan secara berimbang, ya berpikir, ya berzikir. Maka sebelum kita melaksanakan apapun, sebelum kita belajar ngolah fikir, ya kita berzikir minimal dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar menyandarkan yang kita lakukan kepada Allah, mengingat Allah, agar terjadi kegagalan kita tidak pesimis, kalau tadi keberhasilan tidak terjadi kesombongan. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita, yaitu berpikir dan berzikir. Silahkan Pak Ustadz. Baik,
Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa tadi di segmen berikutnya saya sampaikan bahwa banyak ayat Al-Quran yang ditutup, yang isinya penutup itu mengingatkan kita untuk menggunakan akal kita. Maka dalam Al-Quran banyak ayat yang diakhiri atau ditutup dengan afala ta'qilun. Apakah kalian enggak menggunakan akal? Afala tatafakkarun. Apakah kalian enggak mikir? Afala tubsirun. Apakah kalian enggak ngelihat? Afala tatadzakkarun. Apakah kalian enggak mau mengingat-ingat itu? Ini maksudnya apa? Bahwa selain kita mengingat Allah, tadi di surah Ali Imran tadi, kita juga dituntut untuk ngimbangi itu dengan berpikir, menggunakan akal kita. Karena Allah menciptakan alam raya ini untuk kita dan dimanfaatkan oleh kita. Lah kita yang memanfaatkan ini tentu dituntut dengan menggunakan akal kita. Surah atau ayat yang turun pertama kali yaitu surah Al-Alaq, 5 ayat. Dalam 5 ayat ini mengulang 2 kali lafadz Iqra, artinya bacalah. Lah orang membaca itu tentu dituntut selain menggunakan mulut, mata, tentu akal dan hatinya. Artinya apa? Di situ juga ada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, tapi dengan menyertakan nama Tuhanmu. Artinya berfikirlah, tapi jangan lupa sertakan zikir. Bekerjalah, tapi jangan lupakan sertakan zikir. Berbuatlah, tapi jangan lupa sertakan mengingat Allah. Karena juga tadi saya sampaikan di segmen kedua, orang yang dalam pekerjaannya, dalam berpikirnya menyertakan Allah, ketika ia mengalami kegagalan, ia nggak akan putus asa bahwa kegagalan ini juga dari Allah dan mungkin hanya Allah menunda keberhasilannya. Dan sebaliknya ketika ia mengalami atau memperoleh keberhasilan, jauh dari kesombongan. Fir'aun, ibu kenal Fir'aun? Di mana kenalannya? Oh tahu, sama sama saya. Kok ditanya kenal kok kenal, kenalannya di mana? Fir'aun itu orang yang cerdas, menggunakan otaknya, menggunakan akalnya luar biasa. Tapi sayang dia nggak ingat Tuhannya. Maka akhirnya timbul kesombongannya sampai ia mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Pengakuannya Fir'aun. Kemudian Fir'aun juga punya seorang teknokrat yang canggih namanya Haman, yang konon yang membangun piramid itu. Itu juga orang yang hanya mengandalkan otaknya, akalnya, tapi enggak pernah mau menggunakan hatinya untuk mengingat Tuhan. Bahwa ia bisa berbuat ini, melakukan ini adalah karunia Allah. Hingga timbullah orang-orang sombong, orang-orang yang melupakan Tuhannya. Maka tadi ada pertanyaan kenapa harus dilakukan berimbang? Agar ketika kita mau berzikir tidak timbul sombong kalau berhasil, tidak putus asa ketika gagal. Lalu kenapa kita harus berpikir agar umat Islam ini tidak menjadi umat yang tertinggal? Umat Islam ini ketertinggalannya, kata Syekh Muhammad Abduh, dikatakan bahwa al-Islam mahjubun bil muslim. Kemajuan orang Islam ini terhalang oleh oknum umat Islam yang ia hanya mementingkan satu sisi, satu sisinya diabaikan. Zikirnya kenceng tapi fikirnya enggak. Ini kan bahaya. Orang yang nguber akhiratnya bagus, tapi dunia dikesampingkan. Akhirnya dari sisi keduniaan umat Islam tertinggal. Maka jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dua hal ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Harus kita lakukan secara bersinergi dan berimbang agar kita memperoleh kategori ulul albab, orang-orang yang mempunyai predikat yang berzikir tapi tidak melupakan berpikir, berpikir tapi tidak melupakan zikir. Semoga kita masuk ke dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam
bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita terkait berpikir dan berzikir ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.